Pemirsa, banjir terjadi di sejumlah wilayah di Kota Semarang, Jawa Tengah hingga membuat aktivitas warga di sejumlah lokasi lumpuh. Selain membuat aktivitas warga lumpuh, banjir juga menelan 3 korban jiwa. Intensitas hujan yang tinggi di Kota Semarang, Jawa Tengah sepekan terakhir mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Tingginya intensitas hujan bahkan membuat tebing setinggi 25 meter di sebuah perumahan di Kelurahan Pudak Payung, Kota Semarang mengalami longsor. Akibatnya 1 orang meninggal dunia. Korban tewas akibat tertimbun material tanah usai tebing perumahan setinggi 25 meter longsor dan menimpa rumah korban. Tanah longsor yang ada di Pudak Payung ini, dan berkat bantuan daripada warga dan seluruh dari relawan yang ada di Pudak Payung ini, evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Ya, hampir memakan waktu 3 jam. Kita juga menyadari karena tidak hanya di sini aja bencana, hampir di Pudak Payung ada beberapa, di Tembalang dan mungkin di daerah Semarang bawah. Selain menyebabkan longsor di Pudak Payung, banjir juga melanda perumahan Dinar Mas Meteseh Tembalang. Banjir di sejumlah titik pun mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 147 orang warga diungsikan ke asrama Diklat Semarang. Meski demikian, masih ada sebagian warga yang memilih bertahan. Di sana mau bersih-bersih beres-beres dulu. Oh gitu. Karena banyak yang harus dibetulkan untuk besok lagi. Oh gitu. Di sini dengan keluarga. Keluarga. Oh. Terus rumahnya tadi seberapa Pak tingginya? Rumahnya tingginya gede. Ya alhamdulillah malam ini sudah semua terevakuasi. Kami pindahkan ke asrama Diklat pemilik pemerintah Kota Semarang di sebelah Rumah Sakit Ketileng. Jadi di sana ada di sini yang terkena dampak adalah 37 KK dan 1 RW. Jadi memang wilayah di bawah ini kan 1 RW ada sekitar 147 jiwa. Banjir di sejumlah titik di Jawa Tengah baru mulai surut pada Jumat malam dengan menyisakan genangan air 20 hingga 30 cm. Hingga Jumat malam tercatat 3 orang meninggal akibat banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi pasca banjir bandang yang menerjang Semarang, kami sudah terhubung dengan Kristadi di Kecamatan Tembalang. Selamat siang, Kristadi. Bagaimana kondisi saat ini di sana? Ya, selamat malam. Bisa saya laporkan bahwa saat ini Jawa Raja, saya berada di Masjid Ar-Rahman, Kompleks Perum Dinar Indah Tembalang, di mana Pem Semarang itu memusatkan posko bantuan baik itu pakaian pantas pakai ataupun logistik berupa makan dan minum. Di tempat ini warga bisa mengambil kebutuhan sehari-hari yang mereka yang ada di rumah itu praktis tidak bisa digunakan lagi. Karena selain tertutup lumpur, juga material-material atau perabotan yang ada di rumah juga mengalami kerusakan. Demikian. Ya, rekan Kristadi, di sana apakah di rumah para warga yang terdampak banjir bandang ini apakah benar-benar sudah surut di sana atau seperti apa? Untuk kondisi lokasi dampak banjir sendiri saat ini memang sudah surut. Material lumpur masih menggenangi di jalan sekitar perumahan Blok 11. Sekitar pukul 8 pagi tadi, tim SAR gabungan bersama TNI Polri bahu-membahu membersihkan sisa lumpur yang ada di rumah-rumah warga. Demikian. Jika banjir sudah surut, apakah nanti warga akan segera kembali ke rumah mereka masing-masing atau mereka masih khawatir adanya banjir susulan hingga masih bertahan di pengungsian, Kristadi? Betul. Sampai saat ini warga merasa trauma. Selain tanggul masih belum sempurna diperbaiki dan curah hujan yang cukup tinggi, warga untuk sementara 50 jiwa berada di Balai Diklat, sedangkan sisanya ada di rumah keluarga yang tersebar di sekitar kompleks perumahan Dinar Indah ini. Ya, Kristadi,
Terakhir, Kristadi, bagaimana kondisi pengungsi hingga siang hari ini di sana? Kondisi pengungsi sendiri juga cukup baik saja ya. Untuk kebutuhan para relawan juga dari SAR juga mendampingi apakah kesehatan mereka ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian. Baik, terima kasih banyak Kristadi atas laporannya. Selamat kembali bertugas, Kristadi. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sungai Babon meluap, banjir bandang juga menerjang pemukiman di Demak, Jawa Tengah kemarin petang. Ya, sebanyak 400 kepala keluarga terdampak banjir setinggi 2,5 meter. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Kepanikan terjadi di perumahan Orion, Desa Kebun Batur, Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah setelah banjir bandang dari Sungai Babon menerjang ratusan rumah kemarin petang. Banjir bandang dengan kedalaman 2,5 meter menerjang pemukiman warga dengan 400 kepala keluarga. Sejumlah warga tak mampu menyelamatkan diri, mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR gabungan yang datang segera mengevakuasi warga yang terjebak, yang diantaranya adalah lansia dan juga balita. Sebagian warga bahkan pingsan dan trauma. Mau tidur di mana nanti, Bu? Ke rumah anak-anak yang sakit. Ngungsi, Bu? Iya. Di sini di Panggri, di Ngaran ya bisa di sini. Masih trauma nggak, Bu? Takut? Ya 2 kali yuk, Mas. Persis ini kemarin Januari tanggal 7, so ini tanggal 6. Tahun 2020 atau ini 23. Persis 2 tahun. Evakuasi petugas masih berlangsung hingga malam tadi, mengingat sebanyak 400 kepala keluarga terdampak banjir bandang. Namun jumlah pastinya belum terdata karena banyak warga yang memilih mengungsi ke rumah saudaranya di Semarang. Rencananya, petugas akan membuat dapur umum untuk memenuhi kebutuhan korban banjir bandang. Tapi yang jelas sampai dengan jam hari ini semua sudah terevakuasi dan bisa disiapkan untuk pengungsian. Demikian juga yang tadi yang sakit langsung dibawa ke Puskesmas Meranggen 3 yang ada penginapannya dan sudah dilakukan pengobatan. Seperti diketahui, perumahan Orion di Desa Kebun Batur berada di pinggir bantaran Sungai Babon. Sungai Babon meluap setelah mendapat limpasan banjir dari Semarang serta Ungaran. Banjir bandang kali ini merupakan yang kedua kalinya sebelum terjadi pada awal tahun 2020 lalu. Dari Demak, Jawa Tengah, Suma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana banjir merendam ratusan permukiman warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara itu banjir setinggi 3 meter merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sehingga membuat warga terpaksa mengungsi. Sepekan diguyur hujan deras, banjir kembali merendam ratusan pemukiman penduduk sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Titik lokasi banjir terparah berada di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, serta Kecamatan Marusu. Ketinggian debit air merendam rumah warga mencapai 1 meter. Ketinggian banjir membuat warga yang ingin keluar rumah harus menggunakan perahu sampan. Akses jalan penghubung Kecamatan Marusu dan Maros Baru pun ikut terendam banjir, sehingga menyebabkan akses jalan ini terputus dan tidak bisa dilalui. Jadi ini akses jalan, Bu, bagaimana antara kecamatan? Tidak bisa lewat orang di sana. Kita di sini di. Sudah berapa hari, Bu, banjir di sini, Bu? Baru tadi ini. Baru tadi. Tapi memang hujan deras terus ya? Iya. Sementara itu ribuan rumah di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terendam banjir setinggi 3 meter. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Walenae dan Danau Tempe serta kiriman air kabupaten tetangga Jumat sore. Banjir juga membuat warga terpaksa mengungsi ke tenda pengungsian akibat rumah mereka telah terendam banjir. Unit Reskrim Polsek Panongan Polresta Tangerang meringkus sindikat pengedar uang palsu lintas provinsi di Semarang, Jawa Tengah. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.